Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Panjangkan umur kita, nasihatkan badan kita, luaskan rezeki kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus al-walid Kiai Haji Ahmad bin Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah angkat musibahnya, Allah sehatkan badannya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang perintah ataupun bagaimana cara mendidik anak kita, yaitu pendidikan kejiwaannya, ya. Bagaimana supaya kita mendidik anak kita menjadi anak-anak yang mendahulukan kepentingan umum, mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, ya, al-ithar. Sekarang yang kelima yaitu al-'afw. Al-'afw itu artinya memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah sifat yang sangat baik sekali, memaafkan kesalahan orang lain. Huwa syu'urun nafsiyun nabilun yatarattabu alaihi at-tasamuhu wat-tanazulu 'anil haqq mahma kana al-mu'tadi zaliman wa ja'ira. Jadi pemaaf, ya, namanya sifatnya pemaaf. Pemaaf itu adalah suatu sifat kejiwaan seseorang yang nabil, yang sangat tinggi sekali, ya, yang dengan sifat tersebut akan melahirkan at-tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Tasamuh itu memaafkan kesalahan orang lain, ya. Wat tanazulu 'anil haqq, dan tanazul 'anil haqq, rela menyerahkan hak kita kepada orang lain. Itu artinya memaafkan orang lain. Orang salah kepada kita, kita punya hak untuk membalas, tapi kita tidak mau membalas. Itu artinya tanazul 'anil haqq. Kita rela menyerahkan hak kita kepada orang lain, ya. Mahma kana al-mu'tadi zaliman wa ja'iran. Sebesar apapun, ya, orang tersebut kezolimannya. Jadi walaupun orang tersebut zalim kepada saya, kepada kita, curang kepada kita, ya, itu diperintahkan kita untuk memaafkan kesalahan tersebut. Bisyarti ayyakuna al-mu'tada alaihi qadiran 'ala al-intiqam, ya. Dengan syarat kita sebetulnya mampu untuk membela
hak kita, kita sebetulnya mampu untuk melawan dia. Orang berbuat curang pada kita, orang menyakiti kita, kita mampu sebetulnya untuk membalas, ya. Tapi tetap kita tahan marah kita, kita maafkan kesalahan dia, ya. Wa alla yakuna al-i'tida'u ala karamatid din. Dan yang disakiti itu, yang dilanggar itu, ya, yang dicurangi itu bukan masalah keagamaan. Jadi masalah pribadi, ya. Jadi kalau pribadi kita yang disakiti orang lain, yang orang salah kepada kita, pribadi kita, ya, itu malah justru diajarkan kita untuk memaafkan. Kecuali kalau yang dicurangi tersebut itu adalah masalah keagamaan, itu jangan, nggak boleh kita membiarkan, ya. Wa muqaddasatil Islam, dan simbol-simbol keislaman. Nabi misalnya dilecehkan, nggak boleh kita diam, nggak boleh kita maafkan, ya. Masjid misalnya dikotori, masjid nah itu nggak boleh kita memaafkan, ya. Wa illa kana al-'afwu dhallatan wa mahanatan wastislaman wa khudu'an. Kalau tidak, artinya kalau dibalik yang masalah pribadi kita malah justru kita balas dendam, tapi giliran yang agama kita diemin. Nah, suka kita kan begitu nih, terbalik. Giliran yang pribadi kita lawan dia, ya, tapi giliran yang agama kita biarkan. Nabi dicela, Nabi dilecehkan, kita diam malah. Itu salah. Kalau begitu, maka al-'afwu dhallatan. Pemaafan itu menjadi satu penghinaan. Ya. Kita malah menghina diri sendiri kita kalau dibalik begitu. Ya. Wastislaman, nyerah kita. Kalau ada orang yang melecehkan agama, melecehkan Nabi, melecehkan Al-Quran, ya, meremehkan perintah Allah, ya, itu malah kalau kita maafkan itu malah menjadi kita jadi nyerah, kita jadi kalah, ya. Wal 'afwu bihadzal ma'na wa bihadhihi syurut syimatun khuluqiyyatun asilatun tadullu ala imanin rasikh. Tapi, ya, yang diperintahkan adalah memberi maaf apabila yang disakiti itu adalah diri kita sendiri, bukan agama, ya. Nah, kalau itu yang kita lakukan, apapun yang disakiti hati kita oleh orang lain kita maafkan. Kemudian kalau agama yang disakiti, agama yang dilecehkan, kita bela agama kita, maka yang demikian itulah syimatun khuluqiyyatun asilah. Itulah pemaafan, itulah sifat, ya. Syimah itu artinya sifat, itulah sifat yang maha tinggi, akhlak yang maha tinggi, ya. Tadullu ala imanin rasikhin, yang menunjukkan atas keimanan kita yang begitu kuat. Jadi kalau kita sudah bisa memaafkan orang lain atas kesalahan yang dia berikan kepada kita, kepada diri kita, atau kita bisa menangkal pelecehan terhadap agama kita, ya, maka itulah menunjukkan keimanan kita yang kuat. Wa adamin islamiyyin rafi', dan etika keislaman yang sangat tinggi sekali. Fala ajaba an nara al-Qur'an al-'azima ya'muru bihi. Maka dengan demikian kita lihat dalam Al-Qur'an itu ayat-ayatnya banyak sekali yang menyerukan atau memerintahkan kita untuk bersifat seperti itu, memaafkan, ya. Wa yahuddu 'alaihi fi aktsara min ayatin fi kitabillah azza wajalla. Dan bahkan ayat Al-Qur'an banyak sekali yang mendorong kita untuk mempunyai sifat seperti itu, pemaaf. Di antaranya wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum,
ya. Dan hendaknya kamu memaafkan kepada orang lain, ya, aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kata Al-Quran, ya, kalau kita memaafkan orang lain, kesalahan orang lain, itu akan lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kamu melupakan kebaikan orang lain kepada kamu. Ya, jangan gara-gara nila setitik ya, rusak susu sebelanga. Jangan sampai karena kesalahan orang yang sedikit saja kita lupa kebaikan dia yang begitu banyak. Punya temen udah puluhan tahun jadi temen, gara-gara dia salah sedikit sama kita marah sampai bertahun-tahun misalnya, ya, atau sampai kita memukul dia. Kemarin waktu berpuluh-puluh tahun jadi temen gak lupa emang. Nah, itu kan banyak kebaikan dia pada waktu kita jadi temen, ya. Nah, ketika dia salah sedikit ya kita maafkanlah. Atau dia salah kepada kita, maafkanlah. Wa aqrabu littaqwa. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu maafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan, ya. Yang kedua, wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu fa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, ya. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Memang tidak sama. Orang berbuat baik kepada kita, kita pasti senang. Tapi orang berbuat tidak baik kepada kita, jahat kepada kita, kita pasti marah, pasti tidak suka, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Tapi hadapilah, ya, kejahatan orang kepada diri kita tersebut dengan yang lebih baik. Jadi jangan ditimpa lagi misalnya, ya. Itu nggak akan habis. Itu akan terus, ya, berkelanjutan, nggak bisa ada akhirnya. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, bahkan apabila terjadi permusuhan di antara kamu dengan orang lain, ka'annahu waliyyun hamim. Jadilah kamu seperti orang yang mengayominya. Jadi jadilah kamu bahkan seperti orang tuanya. Artinya orang tua kepada anak, ya. Kalau anaknya salah, orang tuanya gimana? Pasti menyayanginya, pasti memaafkannya, ya. Betapapun salahnya anak tersebut banyak, ya, itu seharusnya seorang tua itu pasti sayang pada anak, pasti menyayanginya, ya. Begitu juga kepada saudara kita, kepada teman kita, ya, yang berbuat salah kepada kita, itu kita maafkan. Yang ketiga, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan yang dinamakan dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati, ya, bukan yang sombong, bukan yang takabur, bukan yang bengis, ya, itu bukan hamba Allah itu, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila ada orang yang menyakiti dirinya, dia tidak meladeninya, qalu salama, dia tinggalkan aja. Artinya dia maafkan saya sudah, ya. Wa qala ta'ala wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Dan orang muttaqin, ya, orang bertakwa adalah orang yang menahan amarahnya. Kazimin itu artinya menahan. Al-ghaiz artinya marah, orang yang menahan marahnya. Wal 'afina 'anil nas, yang kedua adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau disakiti pasti marah kita. Nah, tapi bagaimana supaya kita menahan marah kita? Tapi nggak cukup cuma menahan marah saja. Ada orang ditahan marahnya tapi nggak dimaafin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tidak. Wal 'afina 'anil nas.
Di samping kita tahan marah kita maafkan juga. Ya. Kesalahan dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Allah sangat suka kepada orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu kebaikan di atas standar. Selalu saya ingatkan ya, ihsan itu artinya kebaikan di atas standar. Kebaikan yang standar itu yang diperintahkan. Disuruh zakat 3,5 liter, pas 3,5 liter. Nah, itu standar. Baik gitu, tapi standar ya. Tapi yang terbaik, yang muhsinin, yang di atas itu. Disuruhnya 3,5 liter, kita kasih 5 liter, 10 liter, itu baru muhsin namanya ya. Begitu juga ini. Ada orang berbuat jahat kepada kita maafkan. Tapi tidak cukup cuma kita maafkan saja, bahkan kita ihsan kepada dia, ya. Kita berbuat baik kepada dia, ya. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, ya. Wa minal ma'lumi badahatan anna nafsiyatal mu'mini hinama takunu mutakhalliqatan bi akhlaqil hilmi wal 'afwi wat tasamuhi fa innahu yakunu mathalan yuhtada fil mulatafati wa sumumil khuluq. Seperti kita ketahui bahwa orang yang mempunyai jiwa yang punya jiwa berakhlak al-hilm, hilm itu tadi sabar ya, wal 'afwu itu memberi maaf ya, wat tasamuh, tasamuh itu tadi ya toleransi, dia memaafkan kesalahan orang lain. Itu adalah orang yang yuhtada, orang yang harus diteladani ya. Fil mulatafati wa sumuwil khuluq, dalam sifat kasih sayangnya dia tersebut dan sifat ketinggian akhlaknya tersebut. Walinil janibi wa husnil ma'syar ya. Yang perlu diteladani dari linil janib. Linil janib itu artinya sayang. Orang yang sayang kepada orang lain, kepada saudaranya ya. Wa husnil ma'syar. Husnil ma'syar itu orang yang baik pergaulannya kepada orang lain ya. Bal yakunu kal malak yamshi 'alal ardi nublan wa tuhran wa safaan. Bahkan orang tersebut bukan hanya tinggi akhlaknya, tapi seperti malaikat orang tersebut. Seperti malaikat yang betul-betul tidak ada rasa dendam di hatinya, ya, tidak ada rasa benci di hatinya, ya. Orang manusia ini tidak akan luput dari kesalahan, dan tidak akan, karena orang tidak pernah luput dari kesalahan, pasti ada menyakiti orang lain. Nah, termasuk diri kita, ya, pasti disakiti oleh orang lain. Ya. Artinya apa? Artinya manusia ini kalau didiamkan begitu saja, kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memaafkan, itu pasti hatinya tuh banyak sekali rasa benci dalam hati, rasa marah, rasa benci, rasa iri, rasa apa segala macam. Nah, dengan akhlak memberi maaf kepada orang lain tersebut, maka hatinya jadi bersih. Tidak ada rasa benci, tidak ada iri, tidak ada marah, tidak ada. Itu seperti apa? Seperti malaikat yang berjalan di atas bumi. Malaikat nggak ada rasa bencinya dia. Ya. Wa ilaikum ba'd as-suwari wan namadij fil hilmi wal afwi was samahati fi siratis salafi amrut tarikh. Ada beberapa contoh nih, ya, dari sejarah para salafus saleh, orang-orang soleh, ya, para ulama. Qala Abdullah bin Thahir, kuntu indal Ma'mun yauman. Abdullah bin Thahir berkata, saya pernah berada di tempatnya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini khalifah Abbasiyah, ya, namanya Al-Ma'mun. Fanada bil khadim. Ma'mun ini khalifah tersebut, presiden, ya, memanggil pembantunya. Pembantunya dipanggil. Ya gulam, falam yujibhu ahadun. Ya, panggil pembantunya, siapa namanya misalnya, ya fulan.
sini. Kalau presiden yang manggil membantu, oh biasanya gimana? Terburu-buru tuh membantu kan? Ini nggak ada yang jawab. Dia panggil nggak ada yang jawab. Ya. Thumma nada thaniyan wa sahaya ghulam. Kemudian dia panggil lagi kedua kali sambil berteriak si Ma'mun, wahai gulam, wahai fulan. Ya. Fadakhala gulamun turkiyun. Maka datanglah salah satu pembantunya yang orang aslinya orang Turki, ya. Wa huwa yaqul, sambil berkata, si gulamnya ini, si pembantunya ini sambil berkata, ama yanbaghi lil gulami ay ya'kula wa yashrab. Ya. Sambil bersungut-sungut gitu datang si siapa namanya pembantunya tersebut, ya. Nih, khalifahnya malah diomelin. Ya. Emang pembantu nggak boleh makan? Emang pembantu nggak boleh minum? Maksudnya dia lagi makan, dia lagi minum, dipanggil lagi. Saya nggak sempat ngapa-ngapain, emang nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya. Kullama kharajna min indika tasihhu ya gulam, ila kam ya gulam. Setiap saya selesai ngelayanin kamu, baru sampai di dapur dipanggil lagi. Coba bayangkan seorang pembantu, ya, gitu melawan kepada majikannya yang bukan sembarangan majikannya nih, khalifah. Apa namanya? Presiden, pemimpin, ya. Fanakasal ma'mun ra'sahu tawilan, maka al-ma'mun menundukkan kepalanya, lama sekali dia menundukkan kepalanya. Habis diomelin sama pembantunya. Kalau kita udah melayang tangan pembantu, songong begitu kepada majikannya. Fama syakaktu an ya'murani bidharbi unuqihi. Ya. Sampai sayanya itu Abdullah bin Thahir ini tadi yang menceritakan ini, ya. Abdullah bin Thahir yang menceritakan, dia yang ada di depan Ma'mun pada waktu itu, ya, terjadi tadi itu, ya. Sampai saya tidak ragu lagi, pasti Ma'mun memerintahkan saya untuk memenggal kepalanya si pembantu ini, ya. Kata Abdullah bin Thahir. Thumma nazara ilayya faqala. Kemudian Ma'mun melihat kepada saya, kepada Abdullah bin Thahir tadi ini. Faqala ya Abdullah, innar rajula idza hasunat akhlaquhu sa'at akhlaqu khadamih. Maka Ma'mun setelah merenung tadi itu, nunduk gitu lama, dia melihat kepada Abdullah, kemudian berkata kepada Abdullah, ya Abdullah, ya begitulah seorang hamba, seorang majikan itu, ya, kalau akhlaknya bagus, akhlaknya baik, ya, maka kadang-kadang akan terjadi seperti ini, pembantunya jadi songong, ya, pembantunya jadi berani kepada orang tersebut, kepada majikannya tersebut. Akhlaqona linuhsina akhlaqa khadamina. Tapi kita juga nggak mau akhlak kita jadi jelek karena ingin memperbaiki akhlak pembantu kita. Artinya kita tetap harus menjadi majikan yang baik. Artinya majikan yang baik ya akhlaknya baik. Yang mana? Yang pemaaf itu. Cuman kadang-kadang seperti ini nih, ya, kita punya akhlak baik, kita memaafkan segala kesalahan-kesalahan dia, tapi ya jadinya begini, jadinya pembantu itu agak songong, ya. Maksudnya bahwa tetap kita mesti harus memaafkan. Kalau kita ladenin pembantu tersebut tuh, kita
ya kita marah lagi sama dia, ya gitu. Itu kitanya jadi jelek gitu. Kitanya jadi tidak punya akhlak yang baik, tidak punya akhlak memaafkan. Gitu. Jadi tetap Al-Ma'mun mengatakan ya bahwa kita tidak mau sih menjelekkan akhlak kita. Artinya tetap kita harus memberi maaf kepada mereka. B. Wa mimma yurwa anna Zainal Abidin ibn al-Husain radhiyallahu anhuma istada'a ghulaman lahu wa nadahu marratayn falam yujibhu. Faqala lahu Zainul Abidin ama sami'ta nida'i. Ya. Yang kedua, Zainul Abidin ibn Husain. Ini anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali. Ya. Husain itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya anak namanya Zainul Abidin. Ya. Ibn al-Husain. Ini alim, orang alim. Ya. Termasuk gurunya Imam Syafi'i. Nih, Zainul Abidin. Ya. Beliau pernah memanggil pembantunya sampai dua kali, 3 kali tidak ada yang menjawab. Faqala lahu Zainul Abidin, agak marah juga Zainul Abidin ya. Enggak dengar, saya panggil sampai 2 kali. Ya. Faqala bala qad sami'tu. Kata pembantunya, "Ya, saya dengar dari tadi dipanggil." Ya. Maka Zainul Abidin berkata, "Fama hamluka ala tarki ijabati?" Kalau dengar kenapa enggak jawab? Dari tadi saya manggil, saya udah teriak-teriak hampir 2 kali enggak didengerin, enggak nyaut. Ya. Maka si pembantu mengatakan, "Amintu minka wa araftu taharata akhlaqika fatakasaltu." Kata pembantunya, "Ya saya sih aman-aman aja, saya tahu Bapak nggak akan marah sama saya." Saya aman-aman saja. Saya tahu Bapak nggak akan marah lah sama saya. Fatakasaltu, maka saya males-malesan dipanggil tadi. Karena dia tahu bahwa Zainul Abidin itu akhlaknya tinggi, bahwa Zainul Abidin itu ya nggak akan marah sampai mukul, sampai nampar, sampai apa segala macam ya, pasti akan menekan amarahnya dan pasti akan memaafkan segala kesalahan orang lainnya. Faqala alhamdulillahilladzi amina minni ghulami. Maka Sayyidina Zainul Abidin mengatakan ya, kalau begitu alhamdulillah yang membantu saya merasa aman dari saya. Itu akhlak itu tinggi sekali. Kalau kita pasti udah parah, pasti udah ya mungkin mengalami di rumah tangga kita yang punya pembantu, kadang-kadang dipanggil nggak denger, marah juga kita kadang-kadang ya. Nah, tapi Zainul Abidin beliau tidak, malah justru memaafkan, dan pembantunya sendiri udah paham bahwa nggak akan marah orang si majikannya tersebut ya. Wa mimma yurwa anhu aidan annahu kharaja maratan ilal masjidi fasabbahu rajulun. Dan yang diriwayatkan juga oleh tentang Zainul Abidin tersebut, pernah suatu ketika dia berjalan ke masjid, fasabbahu rajulun. Kemudian dicaci maki oleh seseorang. Faqasadahu ghilmanuhu liyadribuhu wa yu'dhuhu. Maka orang-orang yang mengikuti Zainul Abidin, murid-muridnya lah ya, murid-muridnya itu marah kepada orang yang ya mencaci Zainul Abidin tersebut. Bahkan mereka ingin memukul orang tersebut ya. Fanahahum Zainul Abidin. Maka Zainul Abidin mencegah, jangan dipukul. Ya. Faqala lahum, bahkan Zainul Abidin berkata kepada mereka, kuffu aydiyakum anhu. Artinya angkat tanganmu dari orang tersebut, artinya jangan dipukul. Ya. Tsumma iltafata ila dzalikar rajul, kemudian Zainul Abidin
menoleh kepada orang yang tadi mencaci dia itu, memarahi dia itu, ya. Waqal, dan berkata, ya hadza, wahai Anda, wahai engkau, ya. Ana aktsaru mimma taqul, ya. Saya memang sebetulnya lebih banyak lagi, lebih jelek lagi dari apa yang kamu katakan tadi. Malah dibilang begitu. Ya. Dia dicela, dia dicaci begitu, malah dijawab oleh Zainul Abidin, ya. Saya lebih banyak, saya lebih jelek dari apa yang kamu katakan sebetulnya. Wah, ya. Wa ma la ta'rifuhum ini aktsaru mimma araftahu. Yang kau ketahui tentang saya, tadi yang kamu bilang itu kejelekan saya, ya. Yang kamu ketahui itu lebih sedikit, ya, dari yang sebenarnya, ya. Artinya yang kamu tidak ketahui tentang saya itu lebih banyak lagi daripada yang kau ketahui. Fa in kana laka hajatun fi dzikrihi dzakartuhu lak, ya. Kalau kamu mau saya sebutin semua kejelekan saya sebutin nih sekarang. Mau? Malah digituin, ya. Fa khajala ar-rajulu wastahya. Maka si orang tadi itu yang mencaci Zainul Abidin tersebut malah jadi malu. Digituin jadi malu kan dia kan? Ya. Fa khala'a Zainul Abidin qamisahu wa amara lahu bi alfi dirhamin. Maka Zainul Abidin merogoh poceknya, merogoh kantongnya, malah dikasih duit 1000 dirham. 1000 dirham berapa juta itu? Malah dikasih duit. Orang yang mencaci dia malah dikasih uang, dikasih duit. Famadar rajulu wa huwa yaqul, maka orang tersebut akhirnya berlalu jalan meninggalkan Zainul Abidin sambil berkata, asyhadu anna hadha syab waladu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahwa orang ini pasti keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya. Memang kadang-kadang banyak akhlak budi pekerti yang menurut kita orang awam ini yaitu tidak semestinya seperti itu. Orang yang menyakiti dirinya bukan dimarahin, bukan tapi malah disantuni. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah akhlak yang paling tinggi. Memang susah. Kita nggak sanggup mungkin untuk melaksanakan seperti ini, ya. Tapi paling tidak kita harus bisa memanage emosi kita, bisa merendahkan, ya, volume dari emosi kita, dan paling tidak kita bisa memaafkan orang yang salah kepada kita, ya. Dan itu asarnya, efeknya itu lebih bagus, lebih baik daripada kita meladeni, daripada kita misalnya mengcounter kesalahan tersebut dengan dendam, ya. Itu akan terus berlanjut, akan terus semakin lama akan semakin membesar, ya. Wa mimma yurwa anhu kadzalik anna ghulamahu kana yasubbu lahu al-ma'a bi ibriqin masnu'in min khazaf min tin. Dan di antara yang diriwayatkan juga dari Zainul Abidin tersebut bahwa salah seorang pembantunya menuangkan air kepada Zainul Abidin tersebut, menuangkan air dari ceret, ya, yang terbuat dari khazaf. Khazaf itu tanah liat. Kalau kayak kita kayak ketel dulu kan pakai itu tuh dari tanah liat, ya. Ya. Fawaqa ala ibriku ala rijli Zainul Abidin fankasar. Lagi nuangin begitu, ketelnya ini jatuh, pecah, kena kaki Zainul Abidin, ya. Wajurahat rijluhu atau wajurahat rijlahu, ya. Maka melukai kaki Zainul Abidin.
Faqala al-ghulamu 'ala al-fawri ya sayyidi. Maka si siapa pembantunya tadi itu kan takut dia. Pasti dimarahin. Takut. Tapi karena dia tahu, pernah ngaji, pernah dengar ayat Al-Quran, langsung beliau berkata, ya sayyidi, wahai tuanku, yaqulullahu ta'ala wal kaziminal ghaidh. Ya. Wahai tuanku, ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, orang yang baik itu adalah orang yang kaziminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya. Ya. Faqala Zainul Abidin, laqad kazamtu ghaizi. Maka Zainul Abidin langsung berkata, ya, saya tahan marah saya nggak marah. Ya. Wa yaqul, kemudian pembantu tersebut berkata lagi, wal afina 'anin nas. Allah dalam Al-Quran mengatakan bukan menahan marah saja, tapi memaafkan kesalahan orang lain. Itu kan namanya tidak memaafkan, walaupun pada saat itu dia menahan marahnya. Ya. Nah, kata pembantu ini karena dia ngaji, dia tahu. Akhirnya dia bilang, Allah cuma tidak sampai bilang nahan marah doang, tapi Allah mengatakan wal afina 'anin nas. Yang baik itu adalah yang bisa memaafkan orang lain. Ya. Faqal, maka Zainul Abidin berkata, laqad afautu anka. Ya. Ya udah, saya maafkan kamu. Ya. Wa yaqul, kemudian orang tadi ini, pembantu ini mengatakan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Ayatnya bukan sampai di situ doang. Ayatnya ada lagi ujungnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka pada orang yang berbuat ihsan. Tadi ihsan itu di atas standar. Ya. Faqala Zainul Abidin, anta hurrun liwajhillah. Ya, maka Zainul Abidin berkata, ya, kamu saya bebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak jadi budak lagi dia. Jadi budak, jadi bebas, ya. Nah. Jadi artinya orang yang berbuat salah kepada dia bukan dilawan, bukan bukan dikonter dengan marah lagi, tapi dimaafkan dan bahkan diberikan santunan kepada orang tersebut, ya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma qadima Uyainah ibnu Husain nazala 'ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar id kana al-qurra'u ashabu majlisi Amiril Mu'minin wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Ya. Ini kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya bahwa pemaaf itu memang berat. Kalau kita ikuti hawa nafsu kita maunya bukan memaafkan, tapi maunya adalah melawan. Bahkan kadang-kadang ada bisikan dalam hati kita, ya, lawan. Kalau enggak ntar jadi kebiasaan, kalau enggak nanti dia jadi songong, ngunjak sama kita. Itu setan itu. Ya, Rasulullah SAW setiap disakiti hatinya, pribadinya, tidak pernah ada yang dilawan oleh Rasulullah SAW. Semuanya dimaafkan. Disakiti yang sampai yang paling parah itu dilempari dengan batu berdarah-darah, wajahnya berdarah, ya. Semuanya dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang dilawan. Ya. Itu akhlak yang paling tinggi. Makanya kita sedapatnya, sebisanya kita harus mengikuti akhlak yang tinggi tersebut. Pasti asarnya, pasti pengaruhnya itu lebih baik daripada kita samanya, ya, melawan orang yang menyakiti kita tersebut. Ya. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.